Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa YouTube Kedai Bincang yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast kita kedatangan tamu yang luar biasa yang insya Allah nanti akan memberikan inspirasi kepada kita semuanya, wabil khusus teman-teman mahasiswa IAIN Pekalongan dan teman-teman para kader penggerak Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan. Telah hadir di hadapan saya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Suaidi MSI asli dari Gresik, Jawa Timur. Jadi saya jauh-jauh ngundang beliau. Tapi alhamdulillah saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian beliau juga dari Gresik, Jawa Timur. Berarti saat ini kita sedang ngobrol duo Jawa Timur gitu. Baik, tema yang sudah saya viralkan, temanya adalah kopi dan rokok, Kiai. Kalau boleh saya ibaratkan, kopi dan rokok itu adalah dua hal yang seakan-akan tidak boleh terpisah. Karena dua hal ini seperti halnya suami istri. Hunna libasul lakum. Wah, luar biasa nih. Wa antum libasul lahun. Orang kalau hanya merokok inspirasinya belum keluar. Orang kalau hanya ngopi inspirasinya juga belum keluar. Jadi kalau sendiri-sendiri itu masih belum sempurna tanpa kehadiran rokok. Oleh karena itulah kemudian tema ini menjadi viral di Facebook. Ketika saya sowan ke jenengan itu kan langsung yang like ada 200 orang itu. Dan banyak orang yang ingin menunggu apa sih yang kita bicarakan. Tapi mohon maaf, yang ada hanya kopinya saja, rokoknya tidak ada nih Ki. Kurang lengkap mestinya. Kurang memberikan surat, tapi semoga tidak lah. Semoga tidak lah. Baik Yai, pertama kali saya berjumpa panjenengan adalah ketika dulu saya S2 di IAIN Pekalongan. Pertama kali saya berjumpa lah. Saya belum kenal dengan panjenengan sampai dekat seperti sekarang, karena sekarang alhamdulillah saya bisa nyantri kan jenengan. Belajar kepada panjenengan sebagai orang yang lebih pengalaman mengurusi Nahdlatul Ulama wabil khusus PCNU Kota Pekalongan. Orang pengalaman itu bisa mempunyai makna lain ya. Lebih berpengalaman itu maksudnya lebih tua bisa jadi. Persoalannya hanya itu, lebih tua. Kalau keilmuan bisa jadi ndak sama. Nggih mboten, karena usianya sudah tua, ilmunya juga sudah tua. Baik Kiai. Pertama kali panjenengan ke Pekalongan ini tahun berapa Kiai? Tahun 2004 akhir, Desember 2004. Desember 2004. Oke, saya ingat saya Desember 2004, kemudian 2005 itu ya statusnya sudah PNS gitu. Per Januari 2005 itu saya sudah dosen PNS gitu. Dari Gresik langsung ke sini. Enggak, saya sempat transit di Jogja. Jadi saya dari Pantura, terus kemudian transit di Pantai Selatan, gitu, terus ke Pantura lagi. Kalau mungkin Ilal itu ya akhirnya Fasoro Pekalongan gitu kan, Fasoro Pekalongan. Gitu. Berarti hampir sama Kiai. Ingatan Kiai. Saya dari Probolinggo ketemu cinta di Lerboyo gitu kan. Oh, Masya ketemu Allah. cinta di Lerboyo, akhirnya rujukan cinta itu kumpul di Pekalongan. Wah, luar biasa. Jadi saya ke Pekalongan itu karena cinta. Kalau jenengan ke Pekalongan karena cinta, kalau saya ke Pekalongan karena Maisa. Gitu. Bukan, enggak. Saya kalau mengartikan jenengan ke Pekalongan ini karena khidmah. Oh gitu. Ya, semoga saja itu. Dan akhirnya bukan hanya bisa khidmah di IAIN, tetapi juga bisa khidmah di Nahdlatul Ulama. Itu menjadi penting ya, karena terus terang saya akhirnya teringat. Ada seorang yang ilmu yang jarang didapat.
saya jadi teringat gitu loh, bahasa khidmah itu jadi teringat. Suatu ketika saya ketika di Pekalongan awal mungkin 1 atau 2 bulan ya, 1-2 bulan atau sampai 3 bulan itu saya merasa ada kekosongan hati saya gitu. Bukan berarti terus kemudian kekosongan itu tanpa cinta itu bukan. Ya, cinta sudah ada, tapi kekosongan hati itu maksud saya merasa di Pekalongan tidak menemukan komunitas yang seperti saya dulu punya di awal-awal itu ya. Artinya saya sebagai santri sampai sekarang pun juga masih menganggap diri sebagai santri itu ada kekosongan, tidak dekat dengan kiai dan seterusnya. Akhirnya ada teman saya itu yang kemudian saya berkeluh kesah ya, bahasanya mungkin curhat gitu bahasa sekarang. Saya curhat, kapan ya saya bisa mendapatkan komunitas yang dulu seperti saya di pesantren, ada kiai di situ. Sampai saya kemudian menyampaikan bahwa kalaupun saya harus ngawulo, insya Allah saya siap. Ngawulo dalam bahasa kita ngawulo ya, mungkin istilah panjenengan tadi itu khidmah. Akhirnya dari situlah kemudian saya di BCNU, terus terang di Kota Pekalongan ini kan awalnya dari Lembaga Basul Masail. Jadi saya ikut, saya akhirnya diwadahi oleh disalurkan oleh teman saya, coba Anda ikut aktif di lembaga yang ada di Pekalongan. Dan saat itu memang niat saya khidmah, sehingga itu yang menjadi tekad saya, karena di awal saya berniat untuk khidmah, sampai kapanpun saya khidmah. Dan khidmah saya ini tidak harus menjadi pengurus. Dan itu sudah saya sampaikan ke beberapa kiai, ke beberapa teman. Jadi kalaupun saya sudah tidak lagi jadi pengurus, atau saat itu atau saat sekarang ini saya tidak jadi pengurus, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting saya bisa khidmah, karena janji saya di awal ketika saya masuk Pekalongan dengan kekosongan hati yang saya rasakan, saya bertekad betul supaya saya bisa khidmah ke kiai, khidmah ke Jamiah Nahdlatul Ulama secara umum dengan cara saya, ya kan, karena saya yakin kok NU tidak membutuhkan saya, tapi sebaliknya saya yang membutuhkan Nahdlatul Ulama. Itu karena pemikiran Anda adalah pemikiran santri, nggih. Iya, dan sampai sekarang saya santri bukan kiai. Nggih, kalaupun ada orang mengatakan saya kiai itu mungkin perspektifnya berbeda, nggih. Artinya ya anggapan itu kan tidak mesti benar adanya. Jadi kalau saya sampai dengan sekarang ini merasa sebagai seorang santri, dan jujur saya sampai sekarang itu masih membutuhkan orang-orang yang bisa membimbing diri saya, jujur itu. Jadi saya kehilangan satu waktu saya tuh kehilangan sesuatu yang menurut saya ini penting, dihubungkan dengan itu tadi, Kiai, adanya sosok yang bisa membimbing saya. Ya, jadi saya pengen belajar terus sebenarnya. Karena panjenengan adalah seorang santri, sehingga mindset pemikirannya selalu membutuhkan orang yang membimbing, yakni para ulama kan. Dulu jenengan mondok di pondok pesantren Al-Munawwir. Berapa tahun, Nggih? Saya itu masuk 88, terus kemudian sampai dengan tahun 2000. 88 sampai 2000. Jadi termasuk santri milenial. Jadi mengalami transisi dari kolonial ke milenial gitu. Tahun 2000 itu kan tahun sekitar 12 tahun gitu. Nggih, kurang lebih itu. Tapi setelah itu saya menikah tahun 2003. Jadi sebenarnya posisi saya di Krapyak itu kan tahun 2000 ya kan, terus kemudian diamanahi oleh Romo Kiai untuk ngajar saat itu sampai dengan 2002. Ya, sampai 2002, 2002, terus kemudian 2003 udah menikah. Setelah menikah lalu mendarat di masih di pondok. Masih di pondok sampai 2 tahun, Kiai. 2 tahun. Sama istri? Enggak, atau khidmahnya saja kan? Khidmahnya saya di pondok, tapi karena kebetulan mertua saya, istri saya orang Jogja, sehingga saya masih. Dan yang lucu begini, ini mungkin panjenengan tidak merasakan ini ya. Jadi begini, bapak mertua saya itu kan salah satu staf pengajar di Ma'had Ali Krapyak. Di Ma'had Ali itu Krapyak itu punya Ma'had Ali, namanya Ma'had Ali Al-Munawwir itu.
Saat itu kan bapak mertua saya kan ngajar di situ. Nggih. Saya dari situlah kemudian bahasa santrinya dipek mantu gitu. Setelah itu kemudian jadi santri pilihan. Karena tidak ada yang lain. Jadi setelah itu tuh ini yang menurut saya sangat berkesan. Jadi karena memang saya santri ya, apa yang didawuhke sama kiai saya, kebetulan mertua itu juga ngajar saya, sehingga saya samina wa ta'na gitu kan. Yang menarik ketika nawarin saya calon istri itu beliau ini bawa foto untuk menunjukkan calon istri saya. Tapi yang parah ya kan, fotonya itu ketika calon istri saya masih SD. Lu serius, ini serius. Jadi ketika ditunjukin kayak gitu, yang mana calon istrinya Kiai? Lah yang ini, lah kok kecil. Lu serius itu? Itu ya Allah bisa itu ya satu. Yeah. Setelah saya menikah, adik saya kan kebetulan juga mondok di Kerapia. Yeah. Adik saya itu di madrasah Hufatnya, asuhannya Romo Kiai Najib Qadir itu. Setelah menikah itu kan saya seringkali ndereke, ndereke bapak saya untuk ngajar. Kalau beliau ke Kerapia mau ngasto gitu, terus kemudian saya dereke bawa mobil. Lah adik saya itu pernah dibilangin sama temennya, kan lihat saya bawa mobilnya bapak. Itu terus kemudian dia tanya, Pak Hasan sekarang kasihan ya. Lah kenapa? Itu sekarang kerjanya cuman jadi supirnya bapak sampean gitu kan. Terus adik saya langsung, Gus, itu tuh kakak ipar saya sekarang. Jadi sampai dengan menjadi mantu masih dianggap sopir. Nah ini kan, masya Allah, saya berkesan luar biasa. Ternyata saya sebenarnya nggak pantas untuk jadi mantu Kiai gitu. Itu kenangan ini. Nah ini Kiai, ada satu poin menarik yang saya bisa ambil dari pengalaman panjenengan, bahwa panjenengan di pondok pesantren Kerapia setelah lulus mondok sekian tahun, kemudian panjenengan khidmah kepada guru, dan bahkan tadi ketika bahkan menjadi sosok mantu pun masih nyetir ke abah kan gitu, nyetir ke moro sepah. Saat ini Kiai, saat ini itu kadangkala fenomenanya adalah santri tidak mau khidmah. Bahkan di pondok pesantren Lerboyo sampai ada kemudian peraturan wajib khidmah minimal 1 tahun. Nah ini Anda melihat seperti ini, fenomena apa ini? Apakah santri sekarang mindsetnya sudah mindset ekonomi, sehingga ketika selesai dia mondok kemudian dia pulang, katakan kasarnya kitabnya dibalik jadi batik. Orang kalau sudah kitab dibalik jadi batik, nanti di masyarakatnya dia tidak akan mau khidmah. Ketika tidak mau khidmah, maka Nahdlatul Ulama'nya ini nanti regenerasinya ini gimana Kiai kalau menurut panjenengan Kiai? Jadi kalau saya niki perspektif saya terkait dengan santri yang sudah tidak lagi khidmah, barangkali terlepas dari latar belakang ekonomi dan seterusnya, nampaknya memang penghayatan terhadap status santri itu sudah agak bergeser nanti. Kalau saya memahami seperti itu ya. Kalau santri itu kan biasanya orang yang sam'an wa ta'atan kepada kiai. Saya jadi ingat nazom gitu kan ya, bahwa sejauh mana kita khidmah kepada kiai, maka sejauh mana juga kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang diberikan oleh kiai. Kiai-kiai pesantren itu kan tidak hanya memikirkan santri dalam arti kewajibannya menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi di balik itu semua juga kiai itu kan biasanya mengarahkan. Nah, dalam nazom taklim itu kan jelas irsadu ustadz itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Sehingga petunjuk seorang kiai itu tidak hanya dalam ranah bagaimana santri itu menjadi pintar,
tapi juga menghadapi kehidupan selanjutnya setelah dia selesai statusnya sebagai santri di pesantren. Itu juga menjadi pemikiran kiai. Artinya arahan kiai itu sudah seperti itu. Sehingga mestinya kalau saya sebagai santri seperti tadi yang saya sampaikan, ini lagi-lagi saya menceritakan apa yang saya alami. Adanya saya berani nikah itu karena didhawuhi sama almarhum Romo Kiai Haji Zainal Abidin Munawir. Jadi nggak tahu ini by design atau tidak gitu. Jadi satu ketika itu saya ditimbali sama Kiai. Politik. Ya. Politik cari manfaat. Iya, ini ya akhirnya jenengan bisa menebakkan ya. Artinya saya didhawuhi sama Romo Kiai. Di situ nggak ada hujan, nggak ada apa, saya terus langsung ditanya. Ditimbali, saya sowan. Pertanyaan pertama dan tidak banyak ngendikan. Romo Kiai Zainal itu kan termasuk ya yang mutasawwif, beliau ini terkesan hati-hati sampai ngendikan pun juga nggak banyak. Saat itu cuman begini pertanyaannya, kowe wis siap nikah po urung? Saat itu kemudian saya menjawab, pengin ta ora ngoten. Saya jawab nggih pengin Kiai. Terus nek wis pengin kira-kira gelem ta ora? Nggih purun Kiai. Ya kan? Setelah itu saya terus akhirnya berani matur. Kalau saya mau menikah, kalau saya saat ini pengen menikah, terus yang jadi pertanyaan saya kira-kira maisahnya pripun Kiai? Karena saat itu kan saya menjadi ya mungkin orang yang didakwahkan ya, sehingga kesempatan bagi saya untuk matur kepada Pak Kiai. Jawaban Pak Kiai, ya itu semua diserahkan saja sama Allah. Kita harus yakin bahwa nikah itu kan sudah semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak membawa rezeki, istri membawa rezeki, dan akhirnya itu saya alami betul. Mungkin bagi sebagian orang cara berpikir saya ini cara berpikir orang yang dulu ya, masa dulu ya, orang-orang lalu ya, tapi bagi saya membuktikan sendiri itu. Dan saya saat itu gayanya dia gaya di hadapan kiai saya itu. Jadi gaya saya itu apa? Ketika ditanya saja, ya sudah kalau pengen nikah, ya segera nikah. Nyun sewu Pak Kiai, saya tak pengen istikharah terlebih dahulu. Gaya kan ya ini gaya luar biasa kayak ya gitu kan. Jare ngene. Dan itu memang gaya gitu kan. Jadi maksud saya bukan istikharah yang apa ya istilahannya, tapi saya tak milih-milih calon bahasanya begitu ya. Terus kemudian apa yang saya garis bawahi, ternyata saya kalah dengan ngendikannya Pak Kiai itu, karena Pak Kiai itu ketika saya menyampaikan saya akan istikharah, beliau malah dawuh begini, perkara apik iki seasa di istikharah. Masya Allah, mateng saya. Setelah itu sampai sekarang saya pegang itu kalau perkara itu sudah baik, ngapain juga harus istikharah? Istikharah itu kan ketika antara satu dan satunya itu kan hampir sama kan. Lah kalau kemudian nikah ini kan bagus, kenapa harus juga diistikharah? Langsung saja gitu kan. Bener, saya tetap ngeyel. Ketika itu saya istikharah betul, dan yang keluar bagus. Nah, begitu saya sowan lagi, karena Pak Kiai memberikan waktu, kalau istikharahmu sudah berhasil, datang ke tempat saya. Siapa Kiai? Saya sowan lagi. Jawabannya begini. Nah tenan toh kon nikah. Lu serius itu, Masya Allah, saya langsung les, Masya Allah, ini wujud dari saya manut sama Kiai, gitu saja. Dan tadi itu hasil istikharah itu wujud dari ngeyel saya. Telisik punya telisik, ternyata mertua saya yang sekarang ini sebelumnya sudah menghubungi Kiai. Itu loh, matur sama Kiai, ini kok pripun nek kula jadikan sebagai menantu. Makanya Kiai terus akhirnya tidak ada hujan, tidak ada angin, manggil saya, nanya siap nikah apa belum. Luar biasa. Jadi saya itu cuman modalnya khidmah sama Kiai, sudah nggak ada dengan itu modalnya wakul luman lam yaktakid lam yantafi. Betul. Dan sekarang kadangkala santri sudah kehilangan keyakinannya itu tadi. Sehingga yang diharapkan dari santri itu adalah modal ikhlas betul ke apa namanya ke kesantriannya dalam dakwah dan lain sebagainya, akhirnya hilang karena ketidakyakinan itu tadi. Betul. Saya masih, orang mau bilang kolot terserah, tapi saya meyakini bahwa sebab
manfaatnya ilmu kita itu ya salah satunya karena kita khidmat sama kiai. Yakin sama kiai. Yakin itu, Betul, yakin. betul. Yakin itu. Alhamdulillah. Rokoknya ndak datang, ada jajannya kiai. Masya Allah nih. Gege matur. Kira-kira cocok ora Mas pas ngobrol ngene cek maam-maam ngono. Kepongko ae. Mangke. Tenang mawon. Pemirsa, ini ada jajanan tapi sama nojo ngilang. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang apa namanya Kiai, pengalaman panjenengan di pondok dulu sampai kemudian panjenengan diambil mantu oleh sosok seorang kiai yang istimewa itu memang karena berjalan di atas keyakinan bahwa ketika kita khidmah kepada kiai, apapun yang didawuhkan oleh kiai itu merupakan salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga ketika kita jalani dengan ikhlas, maka di situ kita akan dapat jalan. Dan saya masih ingat betul ya ketika saya diambil menantu oleh mertua itu. Saya sebelum akad nikah itu sudah dibilangin sama beliau, pokoknya kamu kalau nikah niat itba dengan Kanjeng Nabi, niat bahwa kamu melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi, titik. Urusan nanti bagaimana makan, bagaimana enggak usah dipikir. Nah itu yang hilang sekarang. Ya iya. Ya karena nggak yakin gitu tadi. Iya. Itu yang hilang. Kalau saya yakin. Jadi saya ini alhamdulillah semenjak saya di Pekalongan, saya itu dianggap sebagai orang yang berkecukupan ya. Serius. Meskipun hakikatnya juga tidak berkecukupan betul gitu loh. Artinya dulu loh ya. Bayangkan ketika saya awal kerja itu, gaji itu 250.000 ya. Sudah punya anak, sudah punya istri satu. Nah, sekarang kan istrinya juga masih satu. Ya itu Masya Allah, itu luar biasa. Saya merasakan betul dan janji-janji Allah bahwa bukan sok-sokan ya, tapi apa yang saya rasakan ketika saya punya anak satu itu, hidup sudah mulai naik tertata ya ekonominya. Punya anak 2 tambah naik, punya anak 3 tambah naik lagi. Ini menurut saya ya mungkin karena keyakinan saya. Semoga saja ini bukan karena Allah Ta'ala terus kemudian ya kan ya. Bukan, tapi saya merasakan Masya Allah. Dan karena itu saya yakin. Jadi saya punya anak satu itu pertama agak-agak wah gimana gitu kan. Tapi terus kemudian saya kembalikan lagi bahwa semua itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Betul, anak saya lahir yang pertama itu harus lama. Harus operasi, kan gitu kan, harus di rumah sakit, ya berbiaya tinggi lagi. Saat itu kan saya khidmat di Krapia itu ngajar sanawiyah. Itu kan kalau di itu secara logis, pertama saya masih di Jogja, lahir di Jogja. Nah itu kan hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan secara matematis itu nggak akan cukup. Tapi kok yang dilala karena saya meyakini bahwa anak itu membawa rezeki, itu kok ada saja orang yang ngasih. Yang kedua itu juga lahir di Jogja. Jadi sudah di Pekalongan tapi pas lahir di Jogja. Pas ke Jogja pas lahir itu juga sama. Dan yang ketiga itu juga sama. Jadi adanya sababiyah saya bisa dapat mobil itu karena anak ketiga ya. Dilala itu klop antara mertua saya dengan orang tua saya itu klop. Ngendikane klop, anakmu itu sudah 3. Kalau kemana-mana kan susah naik motor. Sudah kamu beli mobil, dapat gratis Kiai. Ini kan menurut saya, wah ternyata semuanya mempunyai atau membawa rezeki. Tadi itu janji Allah. Saya pernah memang mendengarkan nasihat seorang ibu nyai di Kediri itu Kiai. Waktu itu saya sowan kepada beliau dengan istri saya. Karena beliau ibu nyai dari istri saya di Kediri. Nah, ketika saya sowan, anakmu piron Nduk? Kalih Bu Nyai, tambah siji maneh. Siji telu iku bisa ndadekke rezekine awakmu. Dan ini memang rencana saya mau nambah lagi satu. Wah, alhamdulillah. Berarti rezekinya tambah. Dan itu saya yakin ya. Iya. Saya dengan cerita panjenengan itu loh, kemudian saya
hubungkan dengan Bunyai yang Kediri itu kok hampir sama ceritanipun panjenengan dengan Ibu Nyai, pengalaman hidup beliau dan panjenengan itu hampir sama, bahwa anak ketiga itu bisa menjadikan perubahan yang luar biasa, kata beliau begitu. Cuma pada waktu itu karena masih anak saya kecil-kecil, jadinya saya alon-alon di sini. Nah sekarang kan sudah agak besar dan sepertinya istri saya juga sudah komen, Pak nambah anak pora. Wah itu luar biasa. Kalau menurut saya kelas panjenengan harusnya nyun sewu ya harus banyak lah. Ngoten nggih. Banyak istri apa anak? Banyak anak. Ini sensitif ini. Kalau pertanyaan seperti ini sensitif ya. Masalahnya saya pernah dinasehati sama Bibidin, Makrufi nak sampai duwe bojo meneh turune nang masjid. Orang bakal olah mlebu omah, tur masjid. Ya, jadi saya akhirnya banyak belajar gitu. Dulu kalau orang-orang tua kita itu kan ngendikane itu kan banyak anak, banyak rezeki. Itu bukan tanpa alasan kalau saya analisis enggak. Bukan tanpa alasan. Seperti tadi itu setiap orang itu kan sudah ditanggung rezekinya. Setiap orang itu sudah. Lah kalau kemudian banyak dikumpulkan itu kan rezekinya banyak. Kalau kemudian gitu ada ada semacam orang yang punya banyak anak terus akhirnya rezekinya nggak banyak, itu ya bisa jadi keyakinannya kurang. Setelah yakin punya banyak anak terus kemudian tidak yakin lagi, turun. Bisa jadi begitu. Istimewa, alhamdulillah. Sudah berapa menit Mas? 30 menit. Oh 26 menit. Ngobrol istimewa. Ini kopi rokoknya belum keluar. Padahal masalah kopi rokok sudah saya persiapkan. Masya Allah, Kiai. Ya Allah, pengalaman hidup nih Kiai. Saya bisa ambil ilmunya dari panjenengan yang lebih senior. Lebih tua. Tepatnya lebih tua nih. Mungkin nak kalau ngomong lebih tua kan kirang sopan. Betul. Karena di status Facebook saya sudah saya sampaikan ketika kita foto berdua nih. Berdiri tidak sama tinggi. Itu sebenarnya mengandung maksud loh ya serius. Jenengan kalau lihat status saya ketika foto sama panjenengan, berdiri tidak sama tinggi, itu artinya secara fisik saya kalah tinggi sama panjenengan. Dan yang lain-lain saya merasa kalah dengan panjenengan. Serius, di Facebook saya masih bisa dilacak. Masih bisa dilacak. Saya merasa, loh, hal-hal yang seperti itu pengen terus saya munculkan supaya saya tetap masih masih mau belajar, tetap masih mempunyai keyakinan bahwa seberapapun kita hebatnya, di atas kita itu masih banyak yang lebih hebat. Ngerti lagi ya? Ya mau gak mau sinau ya. Dan memang kurangnya kita sebagai generasi muda, wabil khusus saya itu termasuk orang yang kurang sowan kepada yang sepuh. Ya karena kesibukan. Ya nak sibuk niku diturut-turutke nggih mangke mboten wonten. Memang kadang-kadang napa nggih wonten rasa badhe sowan kepingin tapi badhe mangkat rada aras-arasen ngoten niku. Nggih. Iki mungkin nggih generasine kula niki mungkin saya sendiri mungkin nggih, kalau orang lain ndak lah. Tapi yang saya rasakan itu saya kok pengen sowan ke dalamnya Yai Hasan, pengen sowan ke dalamnya para sesepuh niku kadang-kadang napa arane punya keinginan tapi ndak sempat dilaksanakan, padahal dari situ kita bisa dapat banyak ilmu. Nggih, itu benar. Maksudnya pernyataan panjenengan yang terakhir saya meyakini itu. Jadi ketika kita sowan ke kiai itu mesti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Itu memang iya. Istimewa nih, istimewa. Baik Kiai, kembali kepada tema awal. Wah ini mulai ini. Kopi dan rokok. Oh siap. Masya Allah. Kopi dan rokok satu hal yang tidak bisa dipisahkan Kiai. Kalau kita mau berbicara tentang hukum, mungkin hukumnya bla 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 banyak sekali hukum daripada kopi dan rokok lah nggih. Ngerokok niku hukumnya banyak sekali. Kalau Habib Umar Al-Mutahhar kan sering
guyon ngoten Nggih, nggih. Setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, maka saya berhenti membaca. Niku kan sering nggih. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa kalau saya tidak ngerokok, tidak dapat inspirasi. Ini menurut panjenengan bagaimana, Ki? Saya kan pelaku nggih, Kiai. Nggih. Saya berokok. Aktif. Nggih, aktif. Tapi saya nampaknya kalau ngomong sekarang ini juga kurang afdol ya, ketika saya ngomongin rokok tapi nggak berhenti merokok di sini. Tapi mohon maaf. Kopinya kelihatan. Kopinya ya? Iya, kalau kopinya iya. Tadi kan panjenengan membuka kopi tanpa rokok kan kurang gitu ya. Itu masalah. Menurut saya masalah. Ini memenjarakan saya supaya tidak. Jadi kalau itu iya, bisa jadi ada beberapa orang yang inspirasinya keluar ketika dia ngerokok. Gitu ya. Dan saya punya kiai, ya. Mungkin panjenengan juga pernah dengar atau malah justru pernah ketemu dengan kiai ini, namanya Kiai Warsun Munawir yang punya kamus Al Munawir itu. Saya dulu kan pernah ngaji sama beliau. Beliau itu kalau ngaji, khususnya di Ma'atali, itu tidak lepas yang namanya rokok. Apa rokoknya, Ki? Wah, ini nanti iklan nih. Ya kan? Tapi yang jelas rokok putih produk Amerika. Jadi beliau itu nggak mau ngerokok, ya mungkin karena pilihan ya, karena sudah menjadi kesukaan. Jadi beliau itu kalau nggak ngerokok itu seakan-akan inspirasinya mandek gitu. Sehingga saya menyimpulkan begini, bisa jadi rokok itu hukumnya malah bisa jadi wajib itu bagi orang-orang yang inspirasinya tergantung dengan rokok. Iya. Sebab menarik sekali sebenarnya pembahasan tentang rokok ya. Kopi pun juga sebenarnya menarik sekali. Saya bukan pembelaan gitu, bukan. Tapi ini yang kebetulan kan Kiai Khalid Ma'rufi buatan ngerokok. Saya perokok. Jadi tidak merokok versus yang merokok. Iya, enggak masalah. Kita berbeda itu kan biasa. Kiai Khalid Ma'rufi mungkin juga sudah tahu kan bahwa ulama Nusantara kita itu ada yang menulis kitab tentang kopi dan rokok. Syekh Ihsan Jambes. Irsyadul Ikhwan itu kan. Itu kan luar biasa. Jadi kitab itu ditulis sebenarnya kan sebagai bentuk jawaban Syekh Ihsan terhadap orang yang tidak suka merokok. Karena Syekh Ihsan ini ya, ini kalau kita melihat banyak tulisan artikel ini ternyata menarik para akademisi untuk menulis tentang apa sih sebenarnya latar belakang Syekh Ihsan itu menuliskan kitab Irsyadul Ikhwan fi bayani syurbil qahwati wad dukhon nih. Wah, itu dalam bentuk nadom ton niku to. Itu ternyata ketika Syekh Ihsan itu dipandang oleh kiai-kiai saat hidup yang hidup semasa, itu ngeritik beliau. Kiai kok rokokan. Gitu loh. Kiai kok rokokan. Rokok ini kan haram. Tapi dengan indahnya, dengan santunnya, beliau menulis kitab itu dengan bentuk nadom. Yang akhirnya kita akan menjadi terbuka wawasannya. Ternyata hukum rokok itu ya diperselisihkan di antara para ulama. Ada seorang ulama Hanafi itu yang mengatakan bahwa rokok itu halal. Tidak ada masalah. Kan nggak tenang. Artinya begini, sebenarnya bukan masalah perbedaan hukumnya yang menjadi penting ya menurut saya. Karena memang sesuatu yang masuk dalam kategori amrun istihadi itu kan tergantung kita bagaimana melihat kan. Nggak ada masalah. Tapi begini loh, nilai yang bisa kita dapatkan itu perbedaan itu satu hal yang biasa. Kalau terjadi perbedaan, jangan hanya kemudian kita marah-marah. Kalau kayak Syekh Ihsan Jambes ini kan luar biasa, begitu ada orang yang nyindir ya kan, jawabannya apa? Muncul kitab, ada tulisan beliau gitu loh. Ini menurut saya luar biasa. Coba kalau Syekh Ihsan Jambes itu terus kemudian dikritik orang terus, bisa jadi kitabnya banyak sekali. Kan gitu kan ya. Artinya bahwa kritikan muncul ilmiah. Ya, jawabannya ilmiah. Dan itu yang sekarang hilang, Kiai. Betul. Sekarang orang dikritik, balas kritik, tukaran. Hadratus Syekh mengajarkan itu tuh Kiai. Kitab kumpulan tulisan-tulisan beliau Irsyadus Sari itu kan ada bantahan-bantahan terhadap kiai. Ya. Itu kan luar biasa. Irsyadus Sari itu. Itu jarang dibacakan itu. Itu kan sebenarnya sama seperti begini. Bukan penghormatannya.
mengelola perbedaan itu mana justru menurut saya luar biasa, memanage perbedaan itu luar biasa. Dulu ada Mbah Hasyim Asy'ari yang tidak setuju dengan adanya kentongan beduk dan seterusnya. Di Gresik ada ulama juga, Mbak Soleh kalau nggak salah, itu juga tidak setuju dengan adanya kentongan dan setuju dengan kentongan dan beduk. Coba lihat, ketika Mbah Hasyim tindak ke Gresik, kiai yang setuju dengan kentongan dan beduk itu memerintahkan kepada semua masyarakat supaya kentongan dan beduk yang ada di masjid Dilebokke gitu. Gitu. Tapi ketika ke Jombang, Mbah Hasyim malah ngongkon gitu. Nyuruh supaya beduk yang ada di masjid itu pasang, yang asalnya tidak ada dipasang demi menghormati itu. Jadi masalah-masalah yang tidak prinsip menurut saya nggak ada masalah. Apalagi sudah nyata bahwa itu adalah amrun istihadi, perkara yang membuka peluang untuk istihad kan. Nggih. Dan Furu nggak Nggih. perlu tukaran. Nggak perlu tukaran. Karena masing-masing punya istinad, punya Nggih, dalil. punya dalil. Punya dalil Asal sendiri-sendiri. ilmiah. Nggih. Ilmiah. Kalau hanya sebatas asal berbeda ya itu yang masalah. Kalau asal berbeda masalah lagi ya. Tapi Nggih. bahwa itu semuanya ada dasar ilmiahnya, bagi saya nggak ada masalah. Ada masalah. Gitu. Artinya kita jangan kemudian hanya memunculkan emosi, Nggih. tetapi kritikan-kritikan itu kemudian dijawab dengan satu hal yang ilmiah, satu hal yang dengan pembuktian real, itu akan menjadi nilai yang luar biasa. Iya. Dan saat ini Kiai, kita kan ada dalam keadaan pilkada. Nggih. Ini luar biasa ini. Nggih, monggo saya nggih. Ini sama sekali ndak anu ini. Pokoknya ngobrol bareng, Nggih. pertanyaannya berkembang dengan obrolan. Ya, itu. siap. Nggih. Artinya bahwa ketika saya mengatakan saat ini kita sedang dalam ranah dalam waktu-waktu pilkada dan 9 Desember kita akan sama-sama Yeah. nyoblos. Yeah. Jadi kan nyoblos di kota apa di kabupaten ya? Ini yang saya selalu kena ini dengan gojolokannya Kiai Khalid Ma'rufi ini. Jadi status saya itu Kota Pekalongan. Iya. Rumah saya yang kedua. Loh, harus saya jelaskan. Rumah saya yang kedua itu kan berarti bukan harus istri yang kedua juga. Yeah. Rumah saya yang kedua itu ada di kabupaten. Oke. Ya kan. Jadi ini tidak dalam makna hijrah yang sebenarnya gitu kan. Jadi KTP-nya masih Kota Pekalongan. Oh, masih kota. Iya, Oke, sekali-kali oke. juga saya masih nginep di rumah Pekalongan. Oke. Nah, kebetulan ada mahasiswa yang menempati di situ. Mahasiswa, Oke. bukan mahasiswi. Oke. Ya kan? Ini perlu saya tegaskan. Nah, itu masih ada yang tinggal di situ sehingga saya juga agak jarang karena sudah ada yang nungguin di rumah itu. Termasuk juga ikut ngaji dan seterusnya kan. Oke. Artinya bahwa jenengan nyoblosnya nanti masih Kota. di kota. Di kota. Oke. Urusan siapa yang saya coblos rahasia. Oke, Ra. Oke. Jelas, Ra. Enggak, saya enggak mau bicara itu. Loh, saya kan mancing jenengan. Nanti jangan-jangan jenengan yang justru terpancing oleh saya. Jenengan nyoblos siapa gitu kan repot kan nanti. Ini siapa tamunya, siapa tuan rumahnya kan begitu. Oke. Boten kula. Cuma saya mau minta nasihat ini dan untuk teman-teman para pemuda Kota Pekalongan. Nggih. Artinya bagaimana kita harus menyikapi pilkada yang semacam ini? Menyikapi apanya? Karena isunya banyak sekali, ada isu inilah, sehingga akhirnya para pemuda kita ini seakan-akan terpecah. Ukhuwah basyariyah ini tidak lagi menjadi satu, tetapi karena kepentingan politik itu akhirnya mereka terpecah belah. Oleh karena itulah ini saya minta nasihat ke jenengan supaya teman-teman kita para mahasiswa yang ada di Kota Pekalongan, yang ada di kabupaten harus menyikapi bagaimana adanya pilkada ini, Kiai. Jangan sampai kemudian cuma gara-gara kepentingan 3,5 tahun. Bukan 5 tahun kan sekarang. Hanya 3,5 tahun kemudian kita merusak hubungan yang sudah diracik sedemikian tahun, rusak gara-gara pilkada. Gimana, Ki? Ini
Sependek yang saya tahu gitu. Ya, sependeknya. Sependek yang saya tahu terkait dengan panjang di Sidoarjo. Kalau sepanjang itu Sidoarjo. Pekalongan juga ada, rumah saya panjang kan, jadi kalau saya masih memahami bahwa yang akan ada nanti tanggal 9 itu kan istilahnya adalah pesta demokrasi ya. Pesta itu sudah barang tentu nanti akan ada akhirnya. Nggak ada orang terus kemudian berpesta terus kan. Maka yang tahunan seperti ini, yang periodik seperti ini, tadi Panjenengan mengatakan 3,5 tahun itu, saya kira jangan terus kemudian menjadikan kita fanatik terhadap pasangan tertentu, akhirnya merusak hubungan-hubungan basariahnya itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu, memang dituntut untuk cerdas. Ya, namanya juga politik ya. Jadi ketika ini hubungannya dengan politik, maka kita juga harus berpikir secara politis, kan begitu. Di luar itu semua, saya katakan bahwa pesta demokrasi itu sesuatu yang sesaat. Ngapain sih terus kemudian dipentingkan banget ya? Pentingkan banget itu maksudnya sampai terus dibelain, bahasanya mungkin saya dibelain mati-matian. Saya jadi ingat nasihat Gus Dur itu kan ya. Ngapain sih dibela-belain mati-matian itu? Kalau kemudian orientasi dari politik itu adalah mengarah kepada kekuasaan. Bukan politik dalam arti politik kenegaraan, tapi politiknya hanya sebatas pada kekuasaan. Meskipun itu juga menjadi wasilah, ya kan? Tapi bahwa sekali lagi, kalau sampai kepada adanya merusak hubungan basaria dan seterusnya, ini saya justru balik bertanya, apa sih yang keuntungan yang Anda dapatkan dari itu semua? Gitu loh. Dan ini saya hikmahnya begini ya, kalaupun dalam masa pandemi seperti ini ya, hikmahnya itu sekarang tidak ada show of force ya. Itu menjadi salah satu hikmah. Tidak ada kampanye. Tidak ada kampanye secara terbuka, itu menjadi salah satu hikmah bagi saya. Di luaran nanti barangkali setelah ini kita evaluasi ya, bagi pemegang kebijakan ya, apakah justru setelah dengan tidak adanya pesta demokrasi yang show of force, orang kampanye terus kemudian malah main mata. Mainnya lebih parah. Ini kan wallahu a'lam, ini baru berjalan kan, nanti perlu barangkali ada evaluasi itu kan. Jadi monggo lah berpolitik, kita tidak dosa kok kalau kemudian berpolitik kok. Tapi siasa yang kita maknai itu kan siasa aliyahnya sebenarnya yang harus kita kedepankan. Jangan sampai terus kemudian siasanya itu siasa kelas dalam tanda petik merebut kekuasaan. Tapi kalau siasa aliyah itu kan secara utuh bagaimana negara ini, itu saya kira lebih bermartabat dibandingkan siasa-siasa yang hanya orientasinya ke kekuasaan. Ini pancingan pertama kan? Silakan mancing berikutnya. Tidak, cukup sampai di situ aja. Makanya nak diterusuri kejeruan. Jadi kalau saya memang Kiai, saya bukan praktisi kan, saya bukan praktisi, dan sekali lagi saya sebagai penonton. Tapi dalam tataran sebagai seorang individu, sebagai salah satu dari warga negara, ya saya juga harus dong terus kemudian memilih, ya kan? Jadi bahasanya intikhab nih. Intikhab nih ya harus memilih lah. Malah dulu itu saya jadi ingat ya. Di Basul Masail dulu itu pernah kita mengikuti Basul Masail sejawa Madura ya. Dulu ketika jadi santri itu ya. Itu membahas tentang pemilihan umum itu luar biasa. Sampai dengan ada kata-kata ketika gitu kan ya. Kemudian hukum itu tidak bisa berjalan, maka selain dengan intikhab, selain dengan pemilihan ada pemimpin, maka itu menjadi harus. Nah, ini kan keren. Ya memang seperti itu. Jangan golput lah. Golput itu kayak orang nggak punya pendirian gitu. Jadi memang harus milih. Harus milih. Itu. Nggak usah tanya kriteria pemimpin yang ideal. itu namanya nanti ngerusak podcast saya.
Jangan. Iya. Nanti terlepas loh. Ini kelepasan kan bahaya nanti. Bahaya. Enggak, kita anu aja. Dataran lah gitu. Datar-datar saja enggak usah terlalu dalam guys. Enggak, kenapa ini saya tanyakan? Istilahnya kenapa kemudian saya memintakan panjenengan untuk memberikan arahan nasihat kepada kita yang masih muda-muda ini, yang egoisnya masih tinggi-tinggi nih loh. Kadang nak dituturi ngene lah ngene macam-macam ini. Karena beberapa hari yang lalu di bulan Maulid di bulan Maulid itu ada sekelompok pemuda yang kemudian mendukung nomor urutan 13. Sementara yang tua-tua mendukung nomor urutan 14. Padahal calonnya nggak ada 13. Saya paham. 13 14 lah. Ini sampai terbawa kepada urusan pengajian Maulid. Jadi mereka itu pecah. Rombongan yang tua-tua sama rombongan yang muda-muda itu pecah sampai akhirnya kemudian menggagalkan Maulid Nabi. Waduh. Ketika kemudian saya dilapori seperti itu dalam majelis rutinan, saya bilang, kalau sampean-sampean itu kemudian menggagalkan Maulid Nabi karena hanya melulu urusan politik, silahkan sama minta syafaat sama urutan-urutan itu tadi. Ora usah njaluk syafaat karo Kanjeng Nabi. Segitu loh. Kok segitunya ngoten lho. Segitunya. Apa gitu loh. Misalkan kita dikasih uang 100.000 paling cuma dibelikan kuota gitu kan paling 10 ribu ya selesai. Loh, mereka menikmati kemudian kepemimpinan mereka, kekuasaan mereka 3,5 tahun, ada yang 5 tahun. Kita cuma 100.000. Ngapain 100.000 sampai tukaran itu? Nah ini kemudian saya matur ke jenengan, tidak sampai ke sana-sana kayak tidak sampai harus pemimpin yang baik yang bagaimana? Tidak, jangan coblos nomor 10. Jadi kalau menurut saya fenomena itu memang cukup memprihatinkan dan kita mestinya banyak belajar dari yang sudah-sudah. Kan selalu seperti itu sih. Sejak dahulu kala loh. Ya kan? Sejak dahulu kala. Jadi kepentingan kelompok tertentu akhirnya bisa merusak tatanan secara umum. Itu yang harus kita waspadai itu. Kadang memang kita ini berpikirnya ketika orang itu sudah ta'assubnya, asobianya itu sudah ta'assubnya itu sudah sangat kuat, itu menjadi masalah. Saya teringat dulu saya pernah diundang di acara di Wonokerto. Bukan Wonorejo. Wonopringgo. Wonorejo Wonopringgo. Saya kemudian datang di majelis itu, saya duduk di tengah. Saya duduk di tengah, ada kiai yang duduk di sana. Ada kiai yang duduk di sana. Jadi agak berjauhan. Saya di tengah. Saya bilang sama panitia, Pak, kiai niku kok mboten lenggah, mboten purun lenggah teng mriki ngoten lho, teng samping kula. Niku nggih sami karena saya kenal sama kiai-kiai itu. Kiai masalah tasih wonten masalah nopo? Pilkada kalau ini. Itu kan. Nah, saya kemudian mikir, ini kalau kiainya pecah, umatnya gimana? Iya. Itu yang menurut saya sudah tidak boleh lagi terjadi yang seperti itu. Nek kula loh, sangat-sangat saya sayangkan. Saya teringat dulu Gus Dur itu dipicek-picekkan, mohon maaf katanya. Iya betul. Yang memicekkan Gus Dur itu bahasanya gitulah. Niku nggih kiai. Ya yang terakhir kemarin kan beda pilihan Nyun Sewu. Itu kan sampai seperti itu sih. Saya yang lihat saja Nyun Sewu saat itu nangis saya. Bukan sok-sokan, bukan berlebihan ya, tapi bagaimana saya lihat ketika ada postingan seperti itu saya nangis. Ini kok ya Allah sampai sebegitunya. Itulah. Itu penyebabnya nopo kira-kira Kiai? Artinya bahwa kepentingan politik bisa membutakan hati dan pikiran sehingga tidak melihat dia itu ulama gitu loh. Harusnya kita menghormati tetapi malah sininya yang memprovokasi orang untuk mengatakan hal yang sama. Ini kalau dilihat dari ilmu tasawufnya apa nih Kiai? Wah niki jenengan wilayah kula niku mboten tasawuf. Wong tarekah kula iki tarekah humoria. Dari tapi, politik ke tasawuf. Tapi politik kita itu
yang jelas ya, masyarakat kita itu belum dewasa dalam berpolitik. Itu anggapan saya, bisa jadi anggapan saya yang salah gitu kan. Jadi masyarakat kita, kalaupun ada orang menyampaikan atau mengatakan bahwa masyarakat kita sudah pandai berpolitik, tapi satu sisi nyatanya seperti ini terus yang terjadi. Taksub. Ya, taksub. Terus kemudian munculnya perpecahan. Ya kan, munculnya fitnah. Sekarang ini kan sudah banyak fitnah beredar. Nah ini yang menurut saya, kenapa yang seperti ini harus terjadi? Dan kadang-kadang yang saling memfitnah itu sama-sama kiainya. Kalau dalam NU sama-sama pengurus NU-nya. Itu dia. Yes, angel ngene. Angel tuturannya angel. Untungnya saya itu selalu menyampaikan, saya bukan kiai, jangan kamu jadikan sebagai panutan. Sikap politik saya sikap politik pribadi dan saya nggak ngajak jamaah gitu loh ya. Gitu. Bukan terus kemudian cari aman ya, tapi bahwa kita mendudukan sesuatu itu harus tahu posisinya. Ya, tahu posisi. Sehingga tidak kemudian kita malah menjadi penyebar fitnah. Ya, saya menyayangkan kalau sampai terus kemudian ada orang yang menyampaikan pernyataan statement membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain, antara yang muda dengan yang tua. Itu menyayangkan saya. Mestinya itu kan bagaimana menjembatani antara yang sepuh dengan yang muda. Bagaimanapun pemuda-pemuda ini kan sebagai penerus yang sepuh-sepuh. Gitu kan? Jadi kalau Nabi mengajarkan itu kan laisa minna gitu kan. Tidak termasuk dari kelompok kami, golongan kami, orang yang tidak menghormati yang tua. Yang tua tidak menyayangi yang muda. Cocok jenengan diangkat jadi ketua jurusan ilmu hadis. Oh ya, Anda muhdis iya. Muhaddis bukan, tapi muhdis iya. Muhdis muhaddis. Orang kalau tidak bisa nasrif seperti beberapa bulan yang lalu ada pengurus itu, ya akhirnya jadinya muhdis. Ya Allah. Jadi kalau urusan politik akan menarik ya. Saya sebenarnya pingin kembali ke kopi dan rokok lagi. Itu menarik, lebih menarik menurut saya. Jadi enggak, tapi yang jelas begitu ya. Tanpa jenengan pandu untuk menyampaikan apa kopi, apa itu rokok. Ya, saya melihat orang perokok itu ya, perokok yang sekarang itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Saya tidak mengatakan yang tidak ngerokok nggak cerdas. Tapi bahwa seperti itu Masya Allah. Coba bayangkan apa yang saya kata oleh beliau ya. Nopo Maulana Habib Umar Mutahar itu kan luar biasa. Guyonannya kan ada dua orang, satu dimasukkan kamar, kamu minta apa? Yang satu minta perempuan dan seterusnya ya kan? Yang satu minta rokok sak kebak-kebak sebanyak-banyaknya kan begitu kan ya? Begitu keluar yang satu masih sehat. Kenapa kok kamu masih sehat? Koreknya ketinggalan. Nah ini guyonan cerdas rokok. Serius. Termasuk orang yang ngopi juga guyonannya cerdas. Ya, coba filosofi kopi itu kan. Gimana? Sampai ada orang yang mengatakan, saya nggak mau ngomong filosofi lah, guyonan saja. Orang yang mengatakan, saya itu ngiri sama kopi. Hitam tapi banyak yang suka. Iya kan ya? Iya, ada lagi kiai. Wah, iya kan. Hitam tapi banyak yang suka. Gitu. Padahal saya bukan tipe perayu lagi ya. Serius, istri saya tuh bilang, sampai ini nggak pernah merayu saya loh. Saya orangnya tegas kok gitu kan. Jadi hitam tapi banyak yang suka. Di balik kopi itu kan kita juga bisa belajar. Ternyata hidup itu kayak kopi ya. Ada pahit, ada manisnya. Kan hebat itu. Perokok juga punya banyak apa namanya guyonan-guyonan seperti itu banyak. Ya kan? Ya itu tadi contoh. Apa ya? Kalau hubungannya dengan apa namanya perokok itu ya, ketika orang mengatakan itu di bungkus-bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu, itu jawabannya orang yang ngerokok, kurang tawakal. Yang membunuh kok rokok, yang membunuh bukan rokok kan begitu kan ya. Ini kan Masya Allah luar biasa. Saya jadi ingat ya, tapi panjenengan semoga tidak tersinggung ya. Jadi, tapi ini dalam konteks yang berbeda. Saya tuh pernah dengar, tidak tahu ini riwayatnya mungkotek, ya, atau bahkan maudhu gitu kan ya. Suatu ketika ada santri ini tanya ke kiainya yang merokok. Pak Kiai, jenengan itu merokok kenapa? Jawabannya singkat.
Beda ki menungso ambek wedhus. Ini maksudnya, ini kan sesuatu yang pribadi loh. Enggak juga harus ditanyakan kenapa panjenengan ngerokok. Kiainya akhirnya muntah Pak. Beda ki wong kang wedhus. Ini merokok. Jawabannya merokok itu luar biasa, serius. Weteng kula. Tapi iya. Jadi kumpulan-kumpulan anekdot-anekdot tentang rokok itu juga tentang kopi banyak. Tentang rokok, tentang kopi itu banyak. Saya sering kali belajar itu. Iya benar juga ya. Gitu loh. Apa yang saya sampaikan benar juga. Dan panjenengan tadi menyampaikan bahwa ada orang-orang itu yang inspirasinya tidak, otaknya nggak jalan ketika tidak merokok. Ya. Tokoh-tokoh nasional kita banyak yang merokok. Dan bahkan kemarin ketika saya sakit karena dokter mengatakan saya vertigo, kemudian kakak saya mengatakan nyacak ngerokok. Perlu dicoba ya. Tapi jangan menganjurkan sesuatu yang tidak baik ya. Nyacak ngerokok. Sampai ada guyonan lagi ya. Ingat guyonan kemarin teman kita itu kan ada yang kena sakit jantung kan. Akhirnya kemudian pasang ring gitu kan. Bisik-bisik saya dengan teman yang kebetulan ya kalau ini karena sama-sama perokoknya saja gitu kan. Terus dia bilang jenengan soalnya mboten ngerokok. Ki nyatane mboten ngerokok, napa nyatane ngerokok nggih sehat. Ya itu kan, ya itu perokok itu gak bisa dikalahkan. Gak bisa dikalahkan. Rumah perokok itu cenderung aman Kiai. Aman dari maling karena malam batuk-batuk. Nah, kan tahunya maling, masih nyala dia. Urung turu. Aku nyolongnya kapan? Dan survive, perokok itu survive. Saya itu ngalami merokok itu dari mulai rokok yang normal sampai tidak normal ya. Gimana? Yang tidak normal itu ketika kehabisan rokok. Itu ini loh kembangnya jambu air. Itu bisa diambil, dikeringkan, bisa buat rokok. Saya pernah merokok sampai seperti itu. Ketika dulu di pondok, ya kan, kiriman belum datang, uang habis, akhirnya cari jambu, ya kan, bunganya itu kita keringkan, kita rokok. Iya. Jadi saya pernah kayak begitu ya. Istimewa. Ya sekarang ini saja kan rokoknya enak-enak. Belum lagi yang nyoba cerutu itu seperti Fidel Castro misalnya, seperti bagaimana Bung Karno, Pak Harto pun itu rokoknya cerutu. Istimewa. Iya. Tokoh nasional kita banyak yang merokok. Yang kadang-kadang kita terus kaget, ternyata merokok atau. Gitu kan ya. Oleh karena itulah, ayo kita merokok. Ya, yang merokok, yang tidak. Gitu loh. Jadi kembali lagi ke Syekh Ihsan ini kan, bagaimana beliau ini kemudian mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang positif. Gitu loh. Janganlah terus kemudian memandang sesuatu itu dari perspektif satu perspektif saja. Tolonglah pertimbangkan perspektif orang lain. Itu keren. Istimewa Kiai. Tapi waktunya sudah sore. Satu saat kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi, fokus kepada rokok dan kopi. Ini kan hanya berbicara soal pengalaman, kemudian kita masih kemana-mana karena kita ibaratkan tadi bahwa rokok dan kopi itu seperti halnya santri dan kiai. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan lain, mungkin 1 bulan atau 2 bulan saya akan berusaha untuk menghafalkan nadumnya Syekh Ihsan Jambes. Biar saya bisa mengambil manfaat dari acara ini. Tantangan bagi saya untuk menghafalkan nadum. Berapa nadum itu Ki? Itu ya agak banyak, 20 halaman. Saya ngomong 20 halaman itu berarti kalau satu halamannya 10 ya 200, tapi insya Allah nggak ada kok. Itu karena kitabnya kitab kecil itu. Istimewa. Jadi nanti kan bisa kita nadumkan, wah luar biasa. Dan kita artikan. Ya, tapi santri panjenengan nggak usah lihat yang nadom itu, sebab nanti jadi perokok semua repot ya. Tapi ini podcast kan untuk dunia. Oh ngeten nggih. Berarti saya bisa jadi nanti disewa oleh perusahaan rokok untuk mengkampanyekan rokoknya ya. Mengkampanyekan rokok. Orang-orang di TV-TV itu kadang kita bingung Kiai. Rokoknya di Samsu sembarang kali, tapi iklannya itu bukan iklan rokok. Iya. Samar. Iya. Samar kan. Ya karena itu aturan pemerintah gitu, nggak boleh menampilkan itu. Yang saya heran lagi kenapa mesti ada perempuannya. Ini. Iklan yang tidak ada hubungannya dengan perempuan ada perempuannya. Tapi kalau lihat iklan Bentul zaman dulu itu asli yang ngerokok perempuan. Oh iya, saya masih ingat itu. Iklan Bentul saya masih ingat.
Ngomong-ngomong nyun sewu Kiai, ini kalau saya jadi kan Probolinggo ada penghasil rokok, penghasil tembakau maksud saya. Banyak. Tempatnya kan? Iya, tempatnya Python. Sehingga kalau misalnya kemudian orang Probolinggo tidak merokok, kira-kira salah enggak? Kayaknya menyalahi kodrat gitu. Sama seperti orang Temanggung kok nggak ngerokok, masalah. Enggak masalah. Panjenengan ini negara tembakau kok malah nggak ngerokok, masalah orang Temanggung nggak ngerokok. Ada yang salah mesti. Ada yang salah sih. Oke, baik para pemirsa YouTube yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Sudah hampir 1 jam ya Mas ya. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol dengan beliau Yai Hasan Suwaidi, mulai dari pengalaman hidup beliau di pondok pesantren, sekilas tentang politik dan nasihat beliau kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi pilkada sekarang ini. Saya pikir waktu kita sudah cukup dan insya Allah kita sambung di lain waktu. Matur nuwun, jazakumullah ahsanal jazak, jazakumullah khairan katsira. Ya Hasan Suwaidi, kami dari official Kedai Bincang tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan semoga panjenengan terus bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.